Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Bersama saya Noviani Widyasari yang akan membawakan sesi kali ini. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber yang biasanya ini udah warawiri di video Dynamic Talk nih. Jadi bagi penonton setia Dynamic Talk mungkin udah familiar dengan wajahnya, yaitu senior saya, Mbak Baby Lokita Salsabila. Halo Mbak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mbak Novi. Mbak Novi apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ini udah lama soalnya kita nggak ketemu nih. Iya nih, akhirnya kita bisa collab nih sebagai saya hostnya dan juga Mbak Baby seorang narasumber nih, bukan host collab sama host ya. Ya, jadi kenapa kita diskusi, kita mau sharing sama Mbak Baby ini karena Mbak Baby ini udah merupakan senior dan juga sudah dealing dengan professional training itu sudah lama ya Mbak ya, terjun di dunia training ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alasan para profesional ikut training gitu. Ya, oke. Makasih Mbak Novi. Sebenarnya kalau mau dibilang senior, nggak senior banget ya, mungkin senior dibanding Mbak Novi. Tapi kalau dibanding sama profesional yang lain mungkin nggak terlalu senior juga. Cuma bisa dibilang pengalamannya udah cukup untuk bisa sharing. Jadi memang selama beberapa tahun kerja di sini udah ada sekitar lebih dari 1.000 peserta yang saya handle. Ada ratusan perusahaan, ratusan kelas juga yang sudah di-handle. Makanya mungkin bisa sharing tentang kenapa sih rata-rata profesional ikutan training, alasannya tuh apa gitu ya Mbak Nov. Iya, betul. Dan bukan dengar sih, sebenarnya Mbak Baby ini juga udah certified ya. Ya, sebetulnya kalau sertifikasinya masih nasional tingkatnya dari BNSP, itu NCT, jadi National Certified Trainer gitu Mbak. Mudah-mudahan Mbak Novi mau nyusul katanya. Semoga ke depan saya bisa nyusul ya ikutan sertifikasinya itu juga gitu ya. Nah, Mbak, langsung aja nih, selama pengalaman di dunia pelatihan, apa sih alasan orang, kenapa nih orang mau ikut pelatihan? Alasannya macam-macam nih Mbak, sebenarnya ada banyak alasannya gitu ya. Coba saya sambil inget-inget ya. Iya, silakan kita jabarin satu-satu. Banyak. Biasanya sih mereka yang mau di-assign untuk tas yang baru, itu yang pertama. Jadi supaya mereka tahu nih kira-kira nanti di assignment yang baru mereka harus ngapain. At least udah ada background knowledge-nya dulu dari ikut pelatihan gitu. Oke, jadi supaya bisa ibaratnya beradaptasi ya ketika rekan profesional pindah ke assignment yang baru gitu ya, dapat tugas yang baru. Betul, supaya nggak ngeraba-raba gitu kan ya pada saat diterjunkan ke projectnya, udah tahu nih kira-kira yang jelasnya seperti apa prosesnya, harapannya itu bisa ngerjain apa aja gitu. Jadi udah lebih paham lah gitu, their field of work-nya udah lebih dipahami gitu. Oke, berarti intinya juga supaya paham gitu ketika sudah masuk ke assignment yang baru, sudah paham, apalagi sudah di training gitu ya. Oke, ada lagi nggak Mbak alasan lainnya? Sebenarnya kalau ngomongin training atau suatu ilmu, knowledge gitu ya, dunia ini kan dinamis ya Mbak ya, pasti ada aja ilmu yang baru. Nah, biasanya banyak juga tuh teman-teman yang memang ikutan pelatihan alasannya supaya update infonya gitu. Misalkan dulu mungkin udah pernah ikut training sebelumnya gitu dengan tema yang sama, tapi kan ada updated version. Nah, itu biasanya mereka mau update info juga sih gitu. Oke, jadi supaya tetap updated ya, orang teknologi aja updated, apalagi ilmu gitu ya. Iya, betul Mbak, karena kan dengan update info, juga update knowledge, kita bisa dapat perspektif lain juga kan. Bisa jadi perspektif sebelumnya seperti apa, setelah tahu updated info baru, itu dapat perspektif baru juga gitu. Iya, betul-betul. Nah, biasanya ada nggak sih Mbak yang membedakan kalau training tuh kan ada beberapa kategori ya, kayak in-house, public gitu ya. Apa sih bedanya gitu Mbak? Kalau alasan mereka ikutan ya, biasanya bedanya kalau untuk teman-teman yang ikut public, pengen building network gitu. Karena kan
Kalau Mbak Novi tahu sendiri ya, kalau di kelas publik itu biasanya dari beragam industri, betul. terus pekerjaannya macam-macam, levelnya juga beda-beda gitu. Nah, buat teman-teman yang mau building network itu bagus banget bisa kenalan satu sama lain. Gak jarang loh Mbak, biasanya setelah ikutan kelas ada aja proyek bareng gitu. Yang satu nanti jadi vendor yang mana gitu. Jadi ya building network itu salah satu alasan teman-teman ikut kelas publik gitu. Betul, building network nggak cuman sekedar nongkrong di kafe gitu ya, tapi training juga bisa bikin kita kenalan gitu. Malah jadi bisa apa namanya bikin project bareng. Benar. Nah, kalau untuk in-house sendiri biasanya jadi pilihan karena waktu atau juga sebetulnya bisa pilih fasilitatornya sebetulnya gitu. Kan kalau kita di kelas publik memang kita fasilitatornya ganti-ganti ya tiap hari karena itu tadi industrinya beda-beda, pesertanya, backgroundnya juga beda-beda. Ya harapannya sih bisa nge-cater semua kebutuhan dari peserta, makanya fasilitatornya beda-beda. Nah, kalau in-house itu fasilitatornya bisa pilih gitu. Kenapa sih fasilitator juga mungkin bisa jadi salah satu alasan gitu ya, karena pengalaman fasilitator itu tadi juga bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Contohnya nih, biasanya kalau kliennya backgroundnya oil and gas, pengennya fasilitator punya background pekerjaan di oil and gas juga, karena mungkin ada terms atau ada pertanyaan-pertanyaan yang orang yang terjun di oil and gas aja nih yang bisa jawab gitu. Betul. Belum tentu orang yang terjun di dunia telco bisa jawab gitu. Gitu sih Mbak, salah satu alasan lainnya. Betul, menarik ya kalau misalkan kita bedanya join kelas publik sama in-house. Kalau publik mungkin kita bisa bangun network karena dari orang-orang yang kita tidak kenal gitu. Tapi kalau in-house karena satu industri yang sama, terus mungkin bisa jadi satu divisi yang sama juga gitu ya. Gitu sih mungkin bisa menjadi pertimbangan juga nih ya untuk klien-klien yang ingin training. Oke, kemudian selain itu ada lagi nggak Mbak alasan lainnya? Kalau ke personal reason sih biasanya memang increase their own value ya gitu. Ya pastilah ya kalau kita ikut pelatihan kita punya knowledge baru, kita juga bisa improve our value, increase our value, nilai kita bertambah lah setelah ikut pelatihan gitu. Ada juga beberapa yang mungkin bisa dibilang udah cukup senior, itu persiapan pensiun iya, gitu. benar. Atau memang lagi mau buka usaha sendiri gitu, jadi memang perlu knowledge untuk building their own venture gitu sih. Biasanya kalau yang mau pensiun tuh karena kedepannya mau jadi profesional ya Mbak. Betul. Ya, jadi udah merasa sudahlah udah banyak Independen ya Mbak. gitu ya, udah banyak pengalaman di industrinya beliau sama ini, terus sudahlah aku mau ngajar atau jadi profesional gitu ya. Betul, bisa juga itu. Oh, terus ada lagi nggak Mbak? Paling ini sih terakhir, sebenarnya nggak banyak juga ya, nggak cukup banyak, tapi adalah beberapa. Biasanya ikut training ya ngikut aja karena disuruh sama kantor. Mbak Novi juga pasti udah familiar ya sama kantor gitu. Kenapa ikut pelatihan? Ya ikut aja disuruh kantor, meskipun sebetulnya pasti dari perusahaan yang mengirimkan peserta itu udah tahu kalau ilmu yang disampaikan atau ilmu yang mau diikutin itu pasti bermanfaat untuk tasnya mereka gitu. Sebenarnya ada tujuan lah ya kenapa seorang karyawan disuruh ikutan training gitu ya. Ya walaupun mungkin awalnya mungkin cuma disuruh, tapi pas udah nyemplung ketika udah menjalankan training mungkin bisa jadi value tersendiri sih Mbak untuk personnya, masing-masing person. Betul, pasti. Oh jadi banyak juga ya alasannya kenapa profesional itu mengambil sebuah training gitu ya Mbak ya. Iya betul, kurang lebih seperti itu lah Mbak. Ya mulai dari yang mau increase value terus habis itu disuruh gitu ya. Semoga masing-masing endingnya itu tetap mendapatkan value gitu ya dari trainingnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Mbak Baby, kita sudah bisa berbincang-bincang mengenai professional training gitu ya. Semoga rekan-rekan yang mungkin masih ragu untuk ikutan training dan masih belum menemukan alasan kuat untuk ikut training menjadi ke-trigger dia. Oh jadi saya harus ikut training itu karena apa gitu ya. Tapi itu sih cuma beberapa alasan aja ya, maksudnya yang saat ini saya ingat gitu. Tapi kalau dari rekan-rekan mungkin ada yang punya alasan lain. Oh kayaknya saya ikutan training alasannya apa gitu. Boleh kali ya Mbak di komen aja. Iya betul. Apalagi kalau misalkan kayak HR gitu kan pasti banyak ya alasannya kenapa mengirimkan karyawannya untuk mengikuti training gitu ya.
bisa dituliskan aja di kolom komentar yang ada di bawah. Silakan aja, kita open banget nih untuk masukan-masukannya ya Mbak ya, untuk bahan penilaian kita juga, untuk evaluasi kita juga gitu ya, agar semakin baik menyampaikan, mendelivery training gitu ya. Terima kasih Mbak Baby ya. Sama-sama. Ya. Terima kasih juga bagi rekan-rekan profesional yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa bila Anda menyukai video ini, like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya ya. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di video Dynamic Talk selanjutnya. Bye-bye. Action. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.